Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut eksplorasi konsep modul 1.4, yaitu budaya positif. Kita sudah membahas di video-video sebelumnya dua eksplorasi konsep. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi videonya ada di sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut keyakinan kelas. Masih ada 1, 2, 3 ya. Sekarang kita di keyakinan kelas. Di keyakinan kelas seperti biasa di setiap materi ada tujuannya, tujuan pembelajaran. Di sini salah satunya CGP dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas serta fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan. Nomor 2, CGP dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. CGP dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Oke. Di kolom 1 ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan pemantik. Contoh pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Ya, kemungkinan jawaban kita untuk keselamatan. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat COVID kemarin yang harus mencuci tangan setiap hari? Tentunya jawaban kita kemungkinan adalah untuk keselamatan atau untuk kesehatan kita. Oke. Jadi kita lihat beberapa jawaban dari teman-teman. Ya, dari Bu Rosmina, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm? Jawabannya, kita memiliki peraturan ini untuk keselamatan. Menggunakan helm dapat melindungi pengendara dari cedera serius, bahkan kematian atau kecelakaan. Ya. Proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Ya, budaya positif. Kita lihat jawaban saya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm, atau mengapa kita memiliki peraturan tentang harus menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah karena memakai helm mengandung nilai-nilai keselamatan, atau menggunakan masker dan mencuci tangan mengandung nilai kesehatan dan keselamatan ya. Itulah disebut dengan keyakinan. Jadi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Jadi baik itu tertulis maupun tidak tertulis, nilainya adalah keselamatan. Itulah ya nilai-nilai kebajikan yang disepakati ya. Nomor 1 selesai, kita ke nomor 2. Nomor 2, tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun. Tentukan nilai kebajikan. Sempurnakan beberapa daftar. Oke, buatlah poster atau muat di sosial media tentang keyakinan kelas. Kita lihat beberapa karya keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh teman-teman. Ya. Ya, ini peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah saya bikin 1 tahun lalu. Jadi saya belum mengenal kesepakatan kelas pada saat itu, tetapi
saya sudah menggunakan istilah peraturan kelas. Saya tidak paham pada saat itu ternyata peraturan dan keyakinan kelas berbeda maksudnya, tapi maksud saya di sini sama ya, cuma bahasa saya yang keliru ya. Jadi di kelas bahasa Inggris yang kami sepakati harus percaya diri dan semangat belajar, kemudian tidak boleh malu bertanya apabila belum dipahami materinya, kemudian tepat waktu dan mengerjakan tugas, kemudian menghormati semua orang. Jadi kesepakatan ini saya buat bersama siswa ya, di kelas kita sepakati bersama, kita iakan, kemudian kita tulis dan kita buat posternya, kita tempel di kelas ya. Tapi bahasanya di sini peraturan kelas ya. Ya saya keliru ya, karena kita belum pelajari materi ini. Nah, ternyata yang tepat di situ adalah kesepakatan kelas ya. Kenapa? Nanti kita lihat kenapa. Karena kesepakatan dan aturan itu berbeda ya. Kalau kesepakatan kelas mengandung nilai-nilai yang tersirat maupun tersurat. Kalau peraturan pasti tertulis ya, tersurat. Ya, sekarang kita ke nomor 3. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan lebih bersifat abstrak ya daripada peraturan. Jadi peraturan itu jelas ya, sedangkan peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi tidak ada larangan dan sebagainya ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ya, lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tahun kemarin, semester kemarin seperti ini ya. Jadi saya di dalam kelas kita dalam bentuk diskusi dan disepakati semua anggota kelas, semua siswa bahwasanya peraturan ini yang kita sepakati ya. Pada saat itu peraturan keyakinan kelas ini yang kita sepakati. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi siapa tahu ada yang perlu kita ubah, jadi kita tinjau kembali. Oke. Nah, di bawah ini kita diarahkan untuk mengisi kira-kira apa isian yang tepat terhadap sikap yang tertulis ini. Ya, silakan ketikkan jawaban Anda dalam kolom yang telah disediakan ya. Kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira apa? Kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira ini sikap apa? Bertanggung jawab, mandiri, berprinsip, kesehatan. Ya, kita pilih di sini ya. Ya. Bertanggung jawab. Ya, kembalikan barang ke tempatnya berarti tanggung jawab. Salah. Kita tulis ulang. Tanggung jawab. Oke. Bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti ini peduli ya, atau saling menghormati. Peduli atau saling menghormati. Jadi dilarang mengganggu orang lain berarti saling menghormati. Menghormati. Berikut, hadir di sekolah 15 menit. Ya,
sebelum pembelajaran dimulai. Ya, jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa di sini yang tepat? Kejujuran, integritas, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, kesehatan. Apa nilai-nilai yang tepat untuk hadir sebelum pelajaran dimulai? Ya, berkomitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan berarti keamanan, ya. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan. Berikut, bergantian atau menunggu giliran, disiplin, ya. Disiplin atau menghormati orang lain. Hormati orang lain. Berikut, dilarang merokok. Dilarang merokok berarti kesehatan ini. Ya. Menggunakan masker, kesehatan juga, ya. Kesehatan atau keselamatan. Ya, ini yang tepat, keselamatan. Berjalan di koridor. Ya. Gunakan masker, kesehatan atau keamanan. Kita cek. Ya, ada beberapa yang tidak sesuai, ya. Jawaban yang ditampilkan adalah salah satu alternatif jawaban saja. Jadi sangat kemungkinan jawaban yang Anda kirim benar tapi dianggap salah. Jadi kemungkinan benar, ya, tapi dianggap salah oleh sistem karena tidak sama dengan kunci jawaban, ya. Jadi kunci jawabannya mungkin huruf kecil, huruf besar. Ya, jadi dianggap salah. Cuma berapa nih yang benar? 1, 2, 3, 4, ya. Jadi jawaban kita sudah benar, cuma tidak sesuai dengan kuncinya, ya, maka dianggap salah, ya. Seperti dilarang merokok, ya. Ini tentang nilai kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran berarti ini menghormati orang lain, sudah benar, ya. Dilarang melakukan kekerasan berarti keamanan, ya. Hadir di sekolah 15 menit berarti komitmen, ya, sudah benar jawaban kita. Ya, tidak usah diulang, lanjut. Kolom nomor 4. Kolom nomor 4. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke. Jadi dipersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah bercurah pendapat tentang peraturan yang kita akan sepakati, seterusnya dan seterusnya. Contoh, ya, contoh keyakinan kelas. Keyakinan 1, setiap anggota perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, ya. Keyakinan kelas 5, contoh, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, ya. Contoh keyakinan kelas 7, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini, ya, ini adalah keyakinan kelas 7, contoh, ya. Ya. Jadi inilah contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan disepakati oleh anggota kelas atau siswa, ya. Ditinjau kembali, ditinjau ulang. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat,
maka semua warga dipersilahkan meninjau ulang. Terakhir, keyakinan kelas diletakkan di dinding, di print out supaya bisa dilihat. Nomor 5. Nomor 5, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ya. Kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi dibuat seperti ini ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya. Jadi apa ini? Anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membawa huruf T, ya, tampak. Oh ya. Kemudian guru memberikan salah satu keyakinan kelas di setiap kelompok. Keduanya bisa mendapatkan keyakinan yang sama bila ada 10 kelompok. Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut. Ya, jadi mereka buat seperti ini. Contohnya, hormat, tampak seperti, datang tepat waktu. Yang salahnya atau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Ya, menyapa teman dan guru setiap hari. Jadi tidak nampak seperti, jadi salah kalau tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti maksudnya seharusnya tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Ya, tidak harus dilakukan atau tidak tampak seperti tidak mengembalikan, ya. Jadi ini tidak tampak seperti yang negatif, ini yang positif dan seterusnya. Contohnya lagi, kerja. Tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Ya, kemudian tampak seperti atau seharusnya dilakukan menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tugas tidak dikembalikan dan seterusnya. Kemudian rasa diterima dan dimiliki, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Yang salah mengucilkan salah satu teman. Ya, memberikan kata-kata atau komentar-komentar yang besarkan hati bila teman kita berhasil. Ya, kemudian negatifnya atau tidak tampak seperti marah atau iri kepada teman atas keberhasilan teman-teman kita. Ya, itu contoh tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, boleh dicontoh ya dan dibuat di kelas. Nomor 6. Nomor 6. Ya, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas lainnya, seperti kita disuruh membuat tugas murid dan tugas guru. Apa saja tugas guru, apa saja tugas murid. Ya, seperti ini. Jadi ada 4 kotak dibikin, apa tugas gurunya, tugas muridnya, tugas murid bukan, tugas guru bukan. Jadi di sini ada tugas guru dan ada tugas murid. Di bawahnya yang seharusnya tidak dilakukan guru dan seharusnya yang tidak dilakukan siswa. Ya, seperti ini. Contohnya tugas guru mengajar, tugas murid belajar. Ya, tugas guru bukan menyakiti atau disakiti. Tugas siswa bukan menyakiti atau disakiti. Seperti itu. Ya. Jadi ini salah satu contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nomor 7. Oke. Di nomor 7 ini kita disuruh untuk membuat tugas mandiri. Tugas mandiri seperti yang tadi ya, kita disuruh membuat sikap positif, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian membuat kolom seperti ini. Percaya dan menghormati orang lain, oke. Seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian setiap anggota kelas melakukan tugas. Tugas terlihat, terdengar, atau berperilaku. Ini table Y ya. Tapi bisa juga tidak
seperti tabel Y, seperti yang saya buat. Ini juga tugas guru dan tugas murid. Jadi ada 3 ya. Kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti, kemudian tabel Y ya, sikap yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Yang terakhir kegiatan tugas guru dan tugas murid ya. Ada yang saya sudah buat untuk tugas mandiri saya seperti ini ya. Kegiatan tampak seperti dan tidak seperti ya, dibuat oleh saya, disusun oleh saya. Contohnya hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, tekun dan giat dalam belajar. Kemudian yang tidak tampak, hadir tidak yang tidak tampak seperti yang tidak seharusnya dilakukan, terlambat, tidak berdoa, tidak bersungguh-sungguh, berpakaian tidak rapi ya, kebalikannya ya. Jadi sikap positifnya tampak dan tidak tampak seperti ini ya, yang saya sudah buat. Kemudian percaya dan menghormati orang lain, tampak seperti menghargai orang lain, saling menolong, berbicara, kemudian menyapa, menghormati guru serta teman. Tidak tampak seperti tidak menghargai orang lain. Pokoknya tidak ya, kebalikannya dari atas. Kemudian ini tadi yang tabel T ya, apa ya, tabel Y ya, tabel Y yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar dalam bekerja kelompok, mari kita bekerja sama dalam kelompok. Ayo kita bagi tugas secara adil. Jadi ini pembicaraan mereka ya yang terdengar ya. Mari kita saling membantu dan berbagi jika kesulitan. Kemudian yang terlihat mereka terlihat bekerja sama saat mengerjakan tugas. Mereka terlihat saling membantu teman yang kesulitan dan menyapa, menyampaikan pendapat dengan sopan. Kemudian perilakunya berkolaborasi, penuh tanggung jawab, menghormati orang lain, bergotong royong. Kemudian tugas guru dan peserta didik. Tugas murid mengajar dan mendidik, memfasilitasi pelajaran, melatih keterampilan peserta didik, dan sebagainya. Tugas murid melaksanakan keyakinan kelas ya, dengan giat, tertib, dan tekun, mengerjakan tugas yang dengan sungguh-sungguh, aktif mengikuti pelajaran. Jadi ini tugas guru, tugas murid ya. Jadi selesai. Jadi ini di print out atau dibuat besar supaya bisa ditempel di dinding dan dilihat, ditinjau kembali oleh anggota kelas atau siswa yang telah disepakati. Oke, itulah tadi tugas mandiri saya seperti ini ya. Cuma saya tidak buatkan tabel Y-nya langsung saja, terlihat, terdengar, atau berperilaku. Terakhir nomor 8. Ya, penutup. Demikian penjelasan mengenai keyakinan kelas sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Kemudian ini disiapkan materinya ya, materi keyakinan kelas, bisa di-download. Saya sudah download ya. Oke, selesai. Jadi selesai untuk keyakinan kelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.